Sila kedua Pancasila yang mempunyai kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana memiliki arti bahwa bangsa Indonesia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa harus saling menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang tanpa membeda-bedakan suku, budaya, ras, dan agamanya. Kemanusiaan menurut KPPI mempunyai arti sebagai sifat-sifat manusia. Manusia itu sendiri mempunyai arti sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai pikiran dan akal budi yang mampu menguasai makhluk lain. Keadilan merupakan suatu sifat di mana kita berpihak pada yang benar, tidak memihak atau bersebelah. Sedangkan keadaban berasal dari kata adab yang mempunyai arti budaya. Jadi, keadaban dapat diartikan sebagai suatu sikap atau tindakan yang dilandasi oleh nilai-nilai budaya, terutama norma-norma sosial dan kesusilaan dalam masyarakat. Di Indonesia, banyak sekali kasus-kasus pelanggaran sila kedua. Contoh dari pelanggaran sila kedua yaitu pelecehan seksual. Pelecehan seksual merupakan segala tindakan seksual yang tidak diinginkan, permintaan untuk melakukan perbuatan seksual, baik lisan maupun fisik, atau isyarat yang bersifat seksual, atau perilaku lain apapun bersifat seksual yang membuat seseorang merasa tersinggung, dipermalukan, atau terintimidasi, sehingga menciptakan lingkungan yang mengintimidasi, bermusuhan, atau tidak sopan. Pelecehan seksual dapat dilihat sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki, dan sebagai perlakuan diskriminatif. Contoh dari adanya kasus pelecehan seksual yaitu belasan siswa SMA swasta ternama di Kota Batu, Jawa Timur trauma setelah mengalami pelecehan seksual. Diduga korban mengalami pencabulan oleh terlapor berinisial JE. Dugaan kekerasan seksual dilakukan JE kepada murid-muridnya saat di sekolah maupun sedang kunjungan ke luar negeri. Polda Jawa Timur pun berencana memeriksa terlapor JE setelah mendapat laporan dari Ketua Umum Komisi Nasional Perlindungan Anak pada Sabtu 29 Mei 2021. Selain memproses laporan tersebut, Polda Jawa Timur juga memberikan pendampingan psikologis kepada para terduga korban yang trauma, karena ada dugaan para korban masih mengalami trauma akibat kekerasan seksual baik fisik dan verbal serta eksploitasi ekonomi. Faktor penyebab adanya kekerasan sosial di Indonesia yaitu kurang adanya kepuasan batin bagi pelaku. Faktor lingkungan yang notabene adalah orang-orang yang kurang baik, mudahnya mendapatkan konten pornografi. Faktor sosial ekonomi, mengingat bahwa pelecehan seksual dapat memberikan dampak buruk yang nantinya berpengaruh pada keseharian korban, dianjurkan untuk selalu waspada dan membentengi diri dari perilaku keji tersebut. Ada beberapa cara yang bisa diterapkan untuk menjauhkan diri dari pelecehan seksual. Di antaranya, menjaga penampilan bagi perempuan. Itu merupakan hal pertama yang dilakukan untuk menghindari pelecehan seksual. Kemudian, jangan percaya penuh. Sebagai makhluk sosial, manusia memang saling membutuhkan satu sama lain. Akan tetapi, bukan berarti Anda bisa menaruh rasa percaya sepenuhnya, apalagi terhadap orang-orang yang baru ditemui. Berani bersikap tegas. Jika dipaksa atau mengalami perilaku tidak senonoh di luar dugaan, segera ambil tindakan. Ceritakan kejadian yang dialami pada anggota keluarga dan kerabat dekat terpercaya yang sudah dikenal lama. Di samping itu, laporkan pula tindakan pelecehan seksual tersebut kepada pihak berwajib agar pelaku segera ditindak. Pelecehan seksual dapat terjadi pada siapa saja dan di mana saja, baik pria maupun wanita. Keduanya sama-sama berisiko untuk mengalami